Assalamualaikum teman-teman, saya Bintang Adina Pertiwi dari kelompok 5. Selaku moderator akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Kak Yuli Kurniawati dan yang kedua ada Kak Lailatul Isnaini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang Client Representation Letter. Jadi, kapan sih Client Representation Letter dibuat? Client representation dibuat pada akhir general audit. Nah, jadi auditor mengeluarkan laporan akuntan publik yang terdiri dari yang pertama, pendapatan auditor atau kewajaran laporan keuangan klien. Yang kedua, laporan keuangan yang telah diaudit. Dan sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor meminta surat pernyataan langganan dari klien dan klien harus memberikan dan harus ditandatangani pejabat berwenang seperti direktur keuangan, akuntansi atau direktur umum. Nah, dan yang ketiga, tanggal surat pernyataan langganan atau client representation letter. Tanggalnya itu sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan atau audit field work dan tanggal laporan akuntan publik. Dan yang kedua, menunjukkan sampai batas waktu mana auditor harus menjelaskan hal atau kejadian penting sesudah tanggal neraca. Nah, jadi apa sih sebenarnya client representation letter itu? Client representation letter adalah surat yang dibuat klien yang ditujukan kepada KAP yang berisi pernyataan dari manajemen perusahaan mengenai yang pertama, tanggung jawab manajemen terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan PSAK atau PABU. Dan yang kedua, kelengkapan data, catatan akuntansi, notulen rapat, direksi dan pemegang saham serta informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit telah diperlihatkan kepada akuntan publik, tidak ada yang disembunyikan. Dan yang ketiga, penjelasan pos laporan keuangan. Misalnya yang pertama, piutang yang disajikan di neraca semuanya bisa tertagih dan dibuatkan penyisihan yang cukup untuk piutang yang digunakan bisa tertagih. Yang kedua, aktiva tetap yang tercantum di neraca semuanya merupakan perusahaan dan dicatat berdasarkan harga perolehannya. Nah, yang ketiga, hutang yang tercantum di neraca betul-betul merupakan kewajiban perusahaan dan tidak ada hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga yang belum dicantumkan di neraca. Selanjutnya, yang nomor 4, ada tidaknya aktiva perusahaan yang dijadikan jaminan atas kredit dari bank. Nah, jika ada, jelaskan jenis aktiva dan kepada siapa dijaminkannya. Nah, yang kelima, ada tidaknya kewajiban bersyarat atau contingent liability per tanggal neraca. Contingent liability itu adalah kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga yang mungkin terjadi tergantung pada kejadian di periode yang akan datang. Nah, adanya pendiskontuan wesel tagih atau tuntutan terhadap perusahaan di pengadilan yang pada tanggal neraca belum ada keputusan hukum dari pengadilan. Yang keenam, ada tidaknya transaksi hubungan istimewa atau related party transaction dengan holding company, subsidiary company atau affiliated company. Yang ketujuh, ada tidaknya kejadian penting sesudah tanggal neraca yang mempunyai pengaruh penting atau material terhadap kewajaran laporan keuangan atau kebakaran sesudah tanggal neraca namun sebelum laporan akuntan diterbitkan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lailatul Isnaini. Kegunaan Client Representation Letter sebagai bukti di pengadilan terkait dengan kesalahan pencatatan yang dilakukan klien atau klien tidak mencatat transaksi secara keseluruhan atau bukti yang disembunyikan atau tidak diperlihatkan sehingga pihak tertentu menggunakan laporan keuangan klien dan dirugikan dan mengajukan tuntutan kepada pengadilan. Isi Client Representation Letter adalah PSA nomor 17
surat pernyataan langganan representation tertulis mengenai 1. Tanggung jawab manajemen, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas. Yang kedua, tersedianya catatan keuangan. Yang ketiga, kelengkapan notulen RPS, direksi, dan dewan komisaris. Tidak ada kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Informasi transaksi dan utang piutang antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ketidakpatuhan dengan pasal perjanjian atau kontrak yang berdampak terhadap laporan keuangan. Terima kasih Kak Lailatul Isnaini, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yuli Kurniawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Kurniawati. Di sini saya akan meneruskan isi Client Representation Letter PSA nomor 17, surat pernyataan langganan representasi tertulis mengenai 7. Informasi mengenai peristiwa kemudian. 8. Ketidakberesan manajemen dan karyawan. 9. Komunikasi instansi pemerintah mengenai ketidakpatuhan atau kelemahan praktek pelaporan keuangan. 10. Rencana atau maksud yang dipengaruhi nilai atau klasifikasi aktiva atau kewajiban. 11. Pengungkapan saldo kompensasi, perjanjian yang menyangkut pembatasan terhadap saldo kas, dan pengungkapan line of C edit atau perjanjian yang serupa. 12. Pengurangan kelebihan atau kesuangan persediaan menjadi nilai yang direalisasikan. 13. Rugi dari komitmen penjualan. 14. Hak atas aktiva, hak dagai atas aktiva dan aktiva yang dijaminkan. 15. Perjanjian membeli kembali aktiva yang sebelumnya dijual. 16. Rugi komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan atau pada harga di atas harga pasar. 17. Pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran hukum atau peraturan, dampaknya harus diungkapkan dalam laporan keuangan atau sebagai dasar mencatat rugi bersyarat. 18. Pengungkapan kewajiban lain dan laba atau rugi bersyarat, tuntutan yang diungkapkan. 19. Hak atau perjanjian pembelian kembali saham perusahaan atau modal saham yang disisihkan untuk hak pembelian saham, waran, konversi, atau persyaratan lainnya. Terima kasih. Nah, berikut ada beberapa contoh dari Client Representation Letter. Kalian bisa membacanya ya. Ada 3 contoh seperti gambar di atas. Nah, dari hasil presentasi kami tadi dapat disimpulkan jika Client Representation Letter adalah surat yang dibuat oleh klien dan ditujukan kepada KAP yang berisi pernyataan mengenai beberapa hal yang penting, seperti manajemen harus bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip akuntansi. Nah, demikian presentasi dari kelompok 5 kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya dan juga waktu Anda untuk menonton video ini.